Sebuah kapal dagang di Samudra Hindia diserang oleh monster laut. Namun, sebagai kapten, Golden Retriever sangat bersemangat. Ia ingin menangkap monster laut itu dan mendapatkan banyak uang. Namun, saat mereka mendekat, mereka baru menyadari, ukuran monster laut itu jauh melampaui imajinasi. Golden Retriever ingin mundur, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Dengan suara gemuruh, dasar kapal seketika dibelah oleh monster laut. Air laut mengalir masuk. Seluruh kapal mulai runtuh. Seorang gadis jatuh ke tepi kapal karena pengaruh gravitasi. Belum sempat dia sadar, pengurus wanita juga jatuh segera setelahnya. Tentu saja ada meriam yang lebih berat. Melihat kapal sudah tidak bisa diselamatkan, Golden Retriever segera memerintahkan para awak kapal untuk naik ke perahu penyelamat. Melihat puing-puing kapal tidak jauh dari sana, dia masih merasa ketakutan. Sebenarnya, monster laut seperti apa yang bisa dengan mudah menenggelamkan kapalnya? Di tengah tatapan tidak percaya dari semua orang, sebuah monster besi perlahan muncul dari permukaan laut. Ternyata yang menabrak mereka bukanlah monster laut, melainkan sebuah kapal selam dengan bentuk aneh. Saat pintu kabin dibuka, seorang pria berjanggut lebat keluar sambil membawa senjata. Dia adalah Kapten Nemo, pemilik Nautilus. Jangan lihat dia yang sekarang penuh semangat. Beberapa jam yang lalu, Nemo masih merupakan seorang tahanan kerja di koloni, bertanggung jawab untuk membangun kapal untuk perusahaan Hindia Timur. Hanya saja, kali ini berbeda. Hari ini semua orang tampak bersemangat, karena kapal yang mereka bangun secara rahasia akan segera selesai. Ini adalah kesempatan baik untuk melarikan diri. Setiap kali mereka masuk ke dek, rantai di tangan mereka akan dibuka. Ketika penjaga mulai lengah, terlihat desainer kapal memberikan isyarat kepada Nemo. Semua orang segera melakukan tindakan. Saudara-saudara di bawah segera merampas senjata penjaga. Mereka mengurung mereka di ruang penyimpanan. Kemudian masing-masing kembali ke pos mereka, bersiap untuk menghidupkan raksasa yang ada di bawah mereka. Namun saat-saat seperti ini, takut akan teman yang tidak berguna. Salah satu saudara tiba-tiba merasa terlalu bangga. Tidak dapat memegang senapan di tangannya. Hanya terdengar suara ledakan. Peluru mengenai ruang kapal dan mengeluarkan suara yang merdu. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun, para penjaga yang menunggu di luar menyadari ada yang tidak beres. Pertarungan besar pun tak terhindarkan terjadi. Anggota kru Nautilus masa depan untuk kebebasan berusaha sekuat tenaga untuk memutuskan tali yang mengikat badan kapal. Awalnya, dengan keunggulan jumlah, mereka sudah menekan para penjaga. Namun, ternyata ada yang tidak mengikuti aturan. Dari gudang, mereka membawa sesuatu yang besar. Semua orang tertekan hingga tidak bisa mengangkat kepala mereka. Untungnya, Nemo bertindak. Hanya dengan satu tembakan, ia berhasil menembak mati penjaga senapan mesin dari jarak jauh. Para kru berlari sekuat tenaga menuju tali. Namun, mereka ditembak oleh penjaga lain yang menggantikan. Melihat kematian tragis rekan mereka, Nemo untuk sesaat kehilangan kendali emosinya. Ia berusaha dengan gila-gilaan untuk berlari menyelamatkan orang. Namun, ia ditahan oleh rekan-rekannya di dalam kabin. Untungnya, kru yang jatuh berusaha keras melemparkan api lilin yang ada di tangan mereka. Dengan tali yang terbakar putus, rekan-rekan di kapal juga menghidupkan mesin pada saat itu. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Nautilus akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu, memulai perjalanan menakjubkan di bawah laut sejauh 20.000 mil. Di bawah bimbingan desainer, para kru perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan posisi mereka. Seluruh kapal perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Para penjaga di darat masih ingin menembak. Namun, bahkan plat besi Nautilus tidak tergores. Nemo juga telah tiba di posisi kaptennya. Dengan hati-hati mengendalikan Nautilus untuk berlayar di antara celah-celah batu. Visibilitas di dasar laut sangat rendah. Dia hanya bisa meraba-raba dalam kegelapan berdasarkan perasaannya. Begitu menabrak dinding batu di sekitarnya, semua orang akan terjebak di dasar laut. Untungnya, tidak ada yang terluka. Mereka akhirnya melewati rintangan dan tiba di lautan yang luas. Namun, kebebasan ini tidak tanpa biaya. Perusahaan Hindia Timur pasti akan melancarkan pengejaran tanpa henti terhadap mereka. Seiring dengan berkurangnya oksigen di dalam kabin, Nemo sedang bersiap untuk membawa para awak kapal naik ke permukaan untuk bernapas. Namun, mereka malah dianggap sebagai ikan paus oleh sebuah kapal dagang. Kapal tersebut mulai memburu mereka. Nemo juga tidak berniat untuk memanjakan mereka. Segera meningkatkan tenaga mesin, melaju dengan kecepatan penuh menuju kapal tersebut. Hanya saja ini adalah penyelaman pertama Nautilus. Semua fasilitas belum pernah diuji tekanan. Turbin tiba-tiba mengalami kerusakan. Meskipun berhasil menghancurkan kapal dagang Golden Retriever, bagian dalam kapal juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Nemo juga bukanlah orang yang haus darah. Dia dengan baik hati mengangkat wanita dan anak-anak dari perahu kecil ke dalam kapal selam, mengusir para penjaga dan pengawas yang ditangkap ke perahu penyelamat. Nemo, aku akan memburumu sampai ke ujung dunia. Kau tidak akan menemukan aku. Setelah saling mengucapkan kata-kata tajam, Nautilus segera tenggelam ke dasar laut. Nemo memutuskan untuk pergi ke Laut Utara, mencari armada Spanyol yang dulu, harta karun misterius yang ditinggalkan saat tenggelam. Setelah berhasil,
kapal akan dikembalikan kepada desainer. Namun desainer menyarankan, pertama-tama pergi ke pelabuhan pantai Prancis untuk memperbaiki kapal. Sekalian menambah persediaan, karena makanan di kapal memang tidak banyak. Nemo masih baik hati menampung wanita itu. Tiba-tiba ada 3 orang dan seekor anjing di kapal. Sulit untuk mencapai laut utara dengan selamat. Percakapan antara kedua orang itu, semua didengar oleh gadis bernama Lina yang bersembunyi di samping. Dia dengan cemas menarik Nemo, bertanya kapan dia bisa diturunkan dari kapal. Ternyata Lina awalnya pergi ke Mumbai, India untuk mencari tunangannya. Namun sekarang dia diculik oleh Nemo ke kapal. Untuk apa pergi ke laut utara? Dia takut jika orang itu tidak senang, dia akan dibuang ke laut. Namun percakapan mereka baru setengah jalan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar kabin. Ternyata sekelompok paus sperma sedang menyapa mereka. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Hanya Nemo yang merasakan ada yang tidak beres. Ini adalah pemandangan yang hanya muncul saat menyelam ke laut dalam. Mereka segera menuju ke ruang peralatan. Mereka baru menyadari bahwa kedalaman penyelaman sudah melebihi 100. Dan turbin saat ini sudah berhenti berfungsi. Jika tidak segera diperbaiki, sebelum mereka mati karena kekurangan oksigen, mereka akan tertekan oleh tekanan laut dalam. Pada saat kritis, Lina menyatakan bahwa dia punya cara untuk memperbaiki. Namun Nemo tidak bisa menyerahkan nasib Nautilus kepada seorang wanita. Saat mereka dengan cemas mencari cara, suara berderit terdengar. Rangka kapal yang keras sudah hampir tidak mampu menahan tekanan dasar laut. Demi nyawa seluruh awak kapal, dia terpaksa meminta bantuan kepada nona bangsawan Lina, membuat sebuah katup peningkatan tekanan buatan yang sederhana. Para awak kapal bergiliran, berjuang sekuat tenaga menarik tuas. Namun, terlepas dari seberapa keras mereka berusaha, Nautilus tidak menunjukkan tanda-tanda untuk naik. Sebaliknya, karena gerakan hebat dari semua orang, menyebabkan konsumsi oksigen di dalam kabin menurun drastis. Pusing dan jantung berdebar akibat kekurangan oksigen melanda semua orang. Bahkan anjing yang ceria pun tidak luput dari dampaknya. Lina yang memberikan saran masih mempertahankan sedikit kesadaran. Merasa pasti ada yang bocor. Jika tidak, hasilnya tidak akan seperti ini. Di tengah suara napas berat para awak kapal, ternyata ada suara desisan bocoran. Hanya saja tadi tertutupi oleh sorakan semangat dari semua orang. Lina segera merobek ujung roknya, yang sudah penuh dengan noda minyak. Itu melilit pipa yang bocor. Dengan bantuan Kapten Nemo, pipa berhasil diperbaiki. Para awak kapal yang melihat harapan mengumpulkan sisa tenaga mereka, akhirnya membuat Nautilus muncul kembali ke permukaan. Orang-orang menghirup udara segar di luar dengan lahap. Namun, di tengah selamat dari bencana, para awak kapal juga tidak bisa tidak memiliki pikiran lain. Mereka sebenarnya adalah tim sementara. Saat ini, fasilitas di dalam Nautilus tidaklah sempurna. Jelas bahwa kembali ke darat lebih aman. Yang pertama kali terkena dampak adalah 2 nyonya bangsawan. Melihat darat tidak jauh dari sini, mereka juga tidak memperhatikan bahwa mereka masih mengenakan gaun. Segera melompat ke dalam air dan berenang menuju tepi. Di belakang mereka ada 2 awak kapal keturunan India. Nemo hanya bisa melihat pemandangan ini dengan putus asa. Tidak mungkin dia menembak mereka sampai mati. Namun, segera sekelompok tentara datang dari darat. Mereka sudah menerima pemberitahuan dari perusahaan Hindia Timur. Mereka tahu bahwa semua orang di Nautilus adalah buronan. Segera mereka menyita perahu di tepi untuk mengejar. Lina juga menyadari pemandangan ini. Dia dengan tajam menyadari, pihak lawan tidak berniat meninggalkan saksi hidup. Dia segera berbalik dan berenang kembali ke Nautilus. Seperti yang dia pikirkan, meskipun tunangan Lina adalah seorang bangsawan lokal, namun di mata perusahaan Hindia Timur, itu sama sekali tidak berarti. Mereka tidak akan pernah menyerah karena seorang wanita, dan melepaskan kesempatan untuk merebut kembali Nautilus. Namun saat ini, Nemo menghadapi masalah besar. Kapal tiba-tiba kehilangan semua daya listrik. Dia dan desainer memeriksa semua tempat, tetapi tidak dapat menemukan di mana masalahnya. Saat mereka putus asa, Lina kembali ke kapal. Dengan tenang, dia mencabut seutas kawat dari jalur. Jelas untuk memastikan pelarian yang lancar. Dia telah melakukan beberapa perubahan di kapal sebelumnya. Nemo juga merasa ingin menangis tanpa air mata, tetapi tidak tahu harus berbuat apa terhadapnya. Yang terpenting adalah melarikan diri dari pengejaran para penjaga. Sementara para kru kembali ke posisi mereka, Nautilus juga mulai perlahan-lahan tenggelam. Para penjaga berdiri kebingungan di dek. Dengan putus asa, dia melihat benda raksasa ini menghilang di permukaan laut. Meskipun berhasil menghindari krisis kali ini, namun, semangat para kru masih menjadi masalah besar. Nemo harus memberikan mereka alasan untuk tetap tinggal. Pemaksaan dengan kekuatan bukanlah gaya Nemo. Saat dia sedang merasa cemas, langit justru memberinya kesempatan. Sebuah kapal pemburu paus menggunakan anak paus sebagai umpan, menangkap seekor paus sperma raksasa. Para kru mengalami perbedaan pendapat yang besar tentang apakah akan menyelamatkan atau tidak. Nemo sebenarnya tidak ingin campur tangan. Namun, satu kalimat dari seorang kru wanita membuatnya berubah pikiran. Mereka sedang membawa seorang anak menjauh dari ibunya. Dengan satu perintah dari Nemo, Nautilus melompat dari air, muncul di depan para nelayan pemburu paus. Belum sempat mereka memahami situasinya, terlihat Nemo sudah berada di dek.
melompat ke arah ikan paus ibu yang tertembak harpoon. Para nelayan tentu tidak akan membiarkan mangsa mereka kabur. Segera mengambil senapan untuk melawan. Pada saat ini, para kru kapal Nautilus justru secara tak terduga bersatu. Pertama mengendalikan jarak kapal selam. Para pelaut mengangkat senjata dan menembak. Dengan keras memperlambat waktu untuk Nemo. Saat talinya dipotong, Nemo berusaha keras menangkap harpoon. Bersama ikan paus tenggelam ke dasar laut. Bisakah kamu melihatnya? Untungnya, tidak lama kemudian, dia kembali ke Nautilus dengan harpoon. Morale para awak kapal meningkat pesat. Untuk pertama kalinya merasakan kekuatan sebuah tim. Nemo mengejar kemenangan. Juga ingin membujuk nelayan untuk melepaskan anak ikan paus. Tapi ini adalah cara nelayan untuk menghidupi keluarga mereka. Nemo ingin membeli hanya dengan uang. Meskipun dia baru saja melarikan diri dari penjara dan tidak memiliki uang sepeser pun. Tapi Lina, yang ada di sebelahku, melakukannya. Nemo tidak berpikir panjang. Dia langsung melepas gelang emasnya dan melemparkannya. Lagi pula, Lina baru saja setuju untuk menyelamatkan ikan paus. Sambil juga membalas sedikit dendam yang dirasakannya. Namun, gelang emas itu sebenarnya adalah peninggalan ayah Lina. Setelah mengetahui hal itu, Nemo juga sangat menyesal. Dia diam-diam mencatat kejadian ini dalam hatinya. Namun, karena campur tangan kali ini, perusahaan Hindia Timur telah menemukan jejak mereka. Mereka mengirimkan kapal tanpa rasa takut yang juga terbuat dari besi untuk mengejar. Sebenarnya, kapal selam sangat sulit ditemukan saat bersembunyi di dasar laut. Namun, kapal tanpa rasa takut dilengkapi dengan detektor buatan terbaru, yang dapat memperbesar suara di bawah air dan mengirimkannya ke mesin. Nemo juga sangat menyadari hal ini. Dia segera memerintahkan semua orang untuk mematikan mesin. Ingin menunggu pihak lain pergi secara otomatis ketika tidak dapat menemukan orang. Namun, meskipun dia bisa mengendalikan mulut para awak kapal, dia tidak bisa mengendalikan anjing. Aku sudah menemukannya. Dengan ditemukannya Nautilus, Kapten Nautilus juga menunjukkan wajah aslinya pada saat ini. Jika ingin menyelam ke kedalaman 100 meter di dasar laut pada abad ke-19, hanya Nautilus yang legendaris yang bisa melakukannya. Namun, dunia laut dalam dipenuhi dengan bahaya. Sebuah kaki cumi raksasa tiba-tiba muncul di luar jendela, mengikat Nautilus dengan erat. Kapten Nemo mencoba menghidupkan mesin. Namun, dia menemukan bahwa mesin tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan tentakel cumi yang semakin menempel erat, semua awak kapal merasakan ketakutan dari laut dalam. Jika tidak segera mengambil tindakan, kaca kapal selam akan segera pecah. Sebagai kapten, Nemo melihat ke arah pakaian selam yang belum diuji di samping. Dia memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan hidup para awak kapal. Sementara itu, ini juga merupakan kesempatan baik untuk membangun wibawa kapten. Nemo juga tidak berniat untuk berhadapan langsung dengan makhluk besar ini. Yang penting adalah menembak untuk menakut-nakuti lawan. Untungnya, pakaian selam eksperimental tidak mengalami masalah. Nemo berhasil memanjat ke atas kapal selam. Namun, tepat saat dia bersiap untuk menembak, gurita besar itu dengan cepat menyadari bahaya. Sebuah tamparan langsung membuat Nemo terlempar. Untungnya, kualitas pakaian selamnya cukup baik.